Mengintip APBN yang dikucurkan Jokowi untuk bangun IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyebut anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, bakal berperan sekitar 20% dalam pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Pada 2022 lalu, Jokowi mengatakan IKN bakal dibangun bertahap. Ia menyebut pemerintah butuh suntikan dana sekitar Rp466 triliun, Rp486 triliun hingga 2045 mendatang untuk merealisasikan ibu kota baru tersebut. Pada saat itu ia mengatakan APBN cuma bakal menanggung 19% beban biaya pembangunan IKN, yakni sekitar Rp88,54 triliun, Rp92,34 triliun. Namun, ada isu jumlah tersebut bengkak hingga lebih dari Rp200 triliun. Isu ini muncul akibat unggahan di situs Go.id tertanggal 17 Januari 2022 yang menyebut porsi APBN melonjak hingga 53,3%. Artinya, APBN perlu menggelontorkan sekitar Rp259 triliun untuk pembangunan IKN. Namun, keterangan tersebut langsung dihapus sehari setelahnya. Para menteri Jokowi pun kompak membantah porsi APBN yang bengkak. Mengenai anggaran, apalagi tadi porsi APBN dan lain-lain nanti kami akan hitungnya. Jadi sebetulnya tidak ada yang disebut hari ini Prekonception 54% adalah APBN, bantah Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, Suharso Monoarfa juga membantah porsi APBN untuk IKN mencapai lebih dari 50%. Menurutnya, angka 53,5% itu dihitung dari kebutuhan pembiayaan IKN pada 2022. Beberapa bulan kemudian, Jokowi berjanji di sidang MPR bahwa porsi APBN yang digunakan untuk membangun IKN hanya 20%. Sisanya bakal ditanggung oleh pendanaan swasta. Kawasan inti pusat pemerintah, KIP, di IKN, memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya 80% investasi swasta diundang untuk berpartisipasi, katanya dalam sidang tahunan MPR RI, 16 Agustus 2022. Khusus untuk tahun lalu, pemerintah menyiapkan dana Rp510,79 miliar di APBN 2022 untuk IKN. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono mengajukan anggaran Rp46 triliun untuk pembangunan IKN ke Menkeu Sri Mulyani. Anggaran itu diusulkan untuk periode 2022 sampai 2024. Sementara itu, tahun ini pemerintah menggelontorkan Rp23 triliun dari APBN untuk pembangunan IKN. Hal itu sudah diputuskan sejak Agustus tahun lalu. Menteri PPN, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut duit tersebut masuk ke anggaran belanja kementerian, lembaga, K-Liter, di antaranya Kementerian PUPR, Kementerian Investasi, BKPM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, hingga Polri. Seluruhnya kira-kira sekitar Rp23 triliun. Terbesar memang di Kementerian PUPR, sekitar Rp20,8 triliun, katanya pada saat itu. Basuki sempat mengatakan bahwa anggaran yang dimintakan PUPR dipakai untuk membangun beberapa bangunan di IKN, seperti kantor presiden, wakil presiden, dan gedung DPR, MPR. Ada juga pembangunan jalan serta instalasi air baku dan minum. Deretan sektor yang paling dilirik calon investor IKN. Kementerian Investasi, BKPM merinci sejumlah sektor yang paling diminati calon investor Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, di mana infrastruktur serta perdagangan dan jasa menjadi dua urutan teratas. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot.
Ia mengatakan calon investor terbaru yang sudah menyampaikan minatnya dalam bentuk Letter of Interest, LOI, adalah investor dari Jepang. Minat investasi yang disampaikan, LOI, di IKN itu ada sekitar 220, tadi ada tambahan sekitar 24 dari Jepang. Tentu ini berdasarkan data yang kami miliki dari rincian investasi. Kami juga ikut memfasilitasi para investor yang berminat untuk melakukan kegiatan investasi di IKN, jelasnya di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Selasa 23 Mei. Yuliot merinci ada 13 sektor yang diminati calon investor, di mana infrastruktur ada 35 perusahaan serta perdagangan dan jasa diserbu 32 perusahaan. Di urutan ketiga ada penyediaan energi baru terbarukan, EBT, serta telekomunikasi dan informasi yang sama-sama menarik 23 perusahaan. Ada juga sektor perumahan yang mengundang 17 calon investor, pendidikan 16 perusahaan, jasa konsultan 16 calon investor, dan pusat perbelanjaan 12 pelaku usaha. Lalu, pengelolaan limbah 11 pelaku usaha, sarana kesehatan diminati 7 investor, serta gedung perkantoran, konektivitas dan transportasi, dan kawasan industri yang masing-masing diminati 4 investor. Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Bambang Susantono mengatakan dari 220 LOI ada sekitar 36 calon investor yang sudah masuk tahap Non-Disclosure Agreement, NDA. Ia pun menyebut banyak investor datang langsung ke IKN Nusantara untuk mengecek keseriusan pembangunan tersebut. Bambang berharap semua lapisan masyarakat mendukung pembangunan IKN Nusantara. Ia menegaskan jangan hanya memikirkan progres jangka pendek ibu kota baru tersebut. Harapan kita semua tentu sesegera mungkin kita melihat pembangunan di IKN Nusantara bergulir. Jangan dikecilkan hingga 2024 saja. Karena kita membangun hingga 2045, membangun kota futuristik masa depan, tegas Bambang. PKS dan Demokrat minta pemerintah tunda pindah ibu kota. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, meminta pemerintah untuk menunda perpindahan ibu kota negara, IKN, Nusantara. Pemerintah diminta untuk fokus menjaga harga pangan sampai pembangunan infrastruktur pertanian. Hal ini disampaikan oleh anggota DPR dalam rapat paripurna ke-24 masa sidang V tahun sidang 2022 hingga 2023 Selasa, 23 Mei 2023, yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Juru bicara Partai Demokrat Rizky Aulia Rahman Natakusumah mengungkapkan pembiayaan pembangunan IKN ini sebaiknya ditunda. Fraksi Demokrat meminta pemerintah terus mendorong belanja negara yang bersifat memiliki multiplier efek sehingga anggaran sifatnya non-prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, katanya di rapat paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023. Rizky mengatakan pemerintah sebaiknya fokus untuk menjaga stabilitas pangan, harga kebutuhan pokok, dan energi bagi masyarakat kecil. Apalagi tahun depan merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, 2020 hingga 2024. Pemerintah perlu menjaga momentum secara tepat, ujarnya. Kemudian, pembahasan mengenai IKN juga dibahas oleh perwakilan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Andi Akmal Pasludin. Pihaknya meminta agar pemerintah menunda pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan. Menurutnya, lebih baik anggaran negara digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pertanian. PKS berpandangan agar pemerintah menunda ibu kota negara atau IKN sehingga belanja tersebut difokuskan pada daya beli masyarakat, peningkatan kesehatan dan peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja berkeadilan lainnya, jelas dia. Sebagai informasi, ibu kota negara baru akan pindah Kalimantan Timur mulai 2024. Saat ini pembangunannya juga telah dilaksanakan sejak 2022.
Periode 2022 hingga 2024, pemindahan tahap awal, infrastruktur utama mulai dari Istana, Kepresidenan, Gedung MPR, DPR, dan Perumahan, pemindahan. Aparatur Sipil Negara, ASN, pindah mulai tahap awal, di IKN beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500.000 penduduk tahap awal, inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas.